saya mau kasih tahu sama saudara, siapa sebenarnya yang menggenapi Wahyu 13 ayat 11 sampai 18 ini. Shalom, saya ingin membagikan apa yang Abah Roh Kudus taruh di dalam hati saya. Rahasia ini penting sekali bagi semua anak-anak Tuhan yang menonton video saya ini, di mana saya akan membahas tentang seekor binatang yang keluar dari dalam bumi, yang dicatat di dalam Alkitab, di dalam Wahyu 13 ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-18. Ini sudah ribuan tahun disampaikan oleh hambanya Rasul Yohanes, masih berupa rahasia besar buat saudara dan saya. Binatang yang keluar dari dalam bumi itu suatu kekuasaan besar, dan sebenarnya siapa yang melakoninya. Nah, hal ini perlu saudara dan saya tahu. Makanya selama ribuan tahun hal ini belum dibukakan buat kita semua, dan saat ini apa yang saya tangkap, saya yakin dan saya sangat percaya bahwa ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Dan kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus. Bermula dari 2009, sebenarnya saya sudah menangkap tentang binatang yang keluar dari dalam bumi ini. Hanya saja saya masih agak ragu untuk menceritakan kepada saudara-saudara saya seiman. Kenapa? Karena tentu untuk menjelaskan hal ini kita butuh bukti-bukti yang mendukung untuk dapat menjelaskan bahwa hal itu berkaitan dengan apa yang sudah dinubuatkan oleh Rasul Yohanes ini dalam Wahyu 13, 11 sampai 18. Kalau dalam ayatnya yang pertama sampai 10, Wahyu 13 pasal 13 ini, saya sependapat dengan beberapa hamba Tuhan yang pernah saya dengar di video-video yang beredar di YouTube. Juga ada beberapa artikel yang saya baca mengungkapkan tentang binatang yang keluar dari dalam laut ini, dan di sana dijelaskan bahwa binatang yang keluar dari dalam laut itu yang berkepala 7, yang bermahkota 10, di atas 10 tanduknya itu adalah sementara, berlanjut digenapi oleh kerajaan kepausan. Dan kalau saya mempelajarinya dari sejarah dunia yang sudah terjadi di masa yang lalu, yang sudah lama terjadi, dan dengan kenyataan sekarang ini, saya percaya bahwa persis seperti apa yang kitab Wahyu katakan itu ada kaitannya dengan kerajaan kepausan. Nah, kerajaan kepausan ini berkaitan erat dengan binatang yang keluar dari dalam bumi ini. Ini adalah satu kuasa besar yang menggantikan atau menjalankan kuasa besar yang sudah diperankan oleh kerajaan kepausan ini. 2009
itu saya memahaminya, kemudian karena saya ragu tapi saya terus belajar. Saya bilang, Tuhan, jangan sampai saya memahami ini samar-samar. Saya melihatnya dengan kacamata pemahaman saya, tetapi saya masih kurang yakin karena belum cukup bukti untuk mendukung saya mengungkapkan hal ini yang saya pahami, yang Tuhan taruh dalam hati saya. Dan puji Tuhan, pada bulan Maret 2020 kemarin, sementara saya duduk selesai saya makan siang itu, saya berpikir tentang pandemi corona di 2020 ini. Tetapi sementara saya berpikir tentang pandemi itu, tiba-tiba pikiran saya beralih untuk memikirkan tentang binatang yang keluar dari dalam tanah ini. Lalu Roh Kudus membawa hikmat saya untuk berpikir tentang satu negara yang dimana ada kaitannya dengan binatang yang keluar dari dalam bumi yang dimaksud oleh Rasul Yohanes ini. Ada satu kejadian yang sudah cukup lama berlalu, sudah puluhan tahun yang silam terjadi, dan itu tidak kebanyakan orang mengerti bahwa hal itu sebenarnya untuk menggenapi kitab Wahyu 13 ayatnya yang ke-11 sampai 18 ini. Khususnya di ayatnya yang ke-11 sampai 13. Kitab Wahyu mencatat bahwa binatang ini menurunkan api dari langit. Dan ia menyebabkan semua penghuni bumi menyembah binatang pertama tanpa kita sadari. Nah, saya mau kasih tahu sama saudara, siapa sebenarnya yang menggenapi Wahyu 13 ayat 11 sampai 18 ini. Adalah satu bangsa adidaya yang sekarang menjadi polisi dunia, ya, dan sudah lama kita tahu dia disegani oleh seluruh bangsa di bawah kolong langit ini dari semenjak kejadian ketika ia menurunkan api dari langit. Ya, saya berani berkata kepada saudara bahwa binatang yang keluar dari dalam bumi itu yang dimaksudkan oleh Rasul Yohanes ini adalah Amerika Serikat. Kenapa? Karena dia bilang binatang itu diberi kuasa oleh siapa? Oleh si jahat, dan ia menjalankan kuasa yang seperti yang sudah dilakukan oleh kerajaan kepausan, di mana banyak membinasakan manusia, di mana banyak menewaskan banyak jiwa. Dan kita lihat pemboman Hiroshima dan Nagasaki itu memakan korban ratusan ribu orang meninggal. Ya. Memang secara gamblang Rasul Yohanes tidak menjelaskan tentang ini kepada kita, tetapi dengan nubuatan ini itu adalah satu gambaran yang dimana kita bisa menangkap jelas bahwa Amerika lah yang sudah menggenapi kitab nubuatan dalam Wahyu 13 ayat 11 sampai 18 ini. Dan kuasanya itu sementara berjalan. Dan saya mau katakan kepada saudara, saya percaya bahwa sampai pada akhirnya Tuhan Yesus datang, Amerika ini tidak bisa dihalau oleh
bangsa-bangsa lain. Sebab nanti bangsa ini, Amerika ini, justru akan menjadi semakin kuat, didukung oleh kerajaan kepausan ini dari belakang untuk melakukan dan menggenapi apa yang sudah dirancang oleh iblis. Nah, Tuhan menubuatkan hal ini atau menjelaskan kepada kita hal ini melalui Rasul Yohanes adalah tentang hal-hal yang sudah terjadi di mata dia, dan itu kedepannya kita tinggal melihat bukti dari perkataan Tuhan ini, di mana nanti dia akan, kalau di dalam ayatnya yang ke-14 di sini dikatakan, ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu, di depan kerajaan kepausan ini. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung. Kalau kita lihat dalam terjemahan King James di sana, saya lebih condong menerjemahkan ini dengan bukan kata patung, mendirikan patung, tetapi mendirikan, karena dibilang image di sana, saya lebih condong kepada logo, kepada lambang, ya. Jadi dia membuat lambang dari binatang yang pertama ini, dari kerajaan kepausan ini, sehingga lambang ini untuk dipakaikan kepada orang-orang. Kedepannya itu akan terjadi, saya yakin itu akan digenapi. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung atau image yang saya jelaskan tadi, memberikan nyawa kepada logo untuk berbicara, dalam artian bukan berbicara seperti ini, maksudnya dia akan membuat setiap orang itu mendengar apa yang diarahkan oleh kerajaan kepausan ini ke depan. Nah, saya ingin ingatkan kepada saudara tentang microchip yang sudah kebanyakan orang tahu, orang percaya mengerti sekarang ini. Di belakang itu ada kerajaan kepausan. Saya mengerti itu dari banyak dokumen-dokumen yang sudah saya pelajari baik lewat media YouTube, juga Google. Saya banyak membaca hal-hal itu, dan saya percaya ini sementara dilakoni bersama-sama oleh kedua binatang itu, karena binatang yang pertama ini sebenarnya nampaknya dia tidak ada, tetapi dia ada. Itulah kerajaan kepausan, dan di depan dia ini, itulah Amerika Serikat yang sedang menjalankan misi ini, ya, supaya digenapi hal ini. Ayat 16, dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, kata Tuhan, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Nah, tentang angka atau bilangan 666 ini sudah banyak hamba Tuhan jelaskan. Saudara bisa kutip dari sana, saudara akan bisa mengerti di sana tentang pelajaran mengenai binatang yang keluar dari dalam laut itu, mengenai kerajaan kepausan itu, ya. Saya yakin bahwa apa yang ditafsirkan oleh bapak-bapak rohani kita ini adalah benar,
Ya, angka 66 itu 666 itu ada di balik barcode, di balik rencana pemasangan chip RFID ini, dan banyak orang belum mengertinya. Nah, makanya kesempatan ini saya mau ingetin, apabila suatu saat terjadi pemaksaan, karena dia akan memaksakan supaya banyak orang atau semua orang harus menggunakan chip ini, saudara perlu menolaknya. Saudara tidak usah takut, karena kehidupan kekal sementara menanti saudara dan saya. Nah, kalaupun kita nyampe di zaman pemasangan tanda binatang ini di tangan kanan atau di dahi, kita dari sekarang perlu mempersiapkan diri. Saya mau katakan kepada saudara, tidak mengenal saudara punya karunia kenabiankah, karunia kerasulankah, punya karunia bernubuatkah, berbahasa roh atau menafsir bahasa rohkah, punya karunia untuk menyembuhkan orang-orang sakitkah. Saudara tidak bisa terhindar dari hal ini. Satu yang bisa membuat Anda terhindar adalah kehendak Tuhan. Sebab Alkitab mengatakan bahwa barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus mati dengan pedang. Tetapi barang siapa yang ditentukan untuk disesah saja, tidak dibunuh, tentu dia akan disesah. Barang siapa yang ditentukan untuk melewati hal ini dan terhindar dari pembunuhan, pembantaian itu ke depan, dia akan terhindar, karena itu sudah dinubuatkan Tuhan dan itu haruslah terjadi. Nah, berita tentang ini dari saya adalah sebuah peringatan buat semua orang-orang percaya dimanapun saudara berada, membantu saudara untuk melihat apa yang sedang terjadi, dan saudara perlu waspadai ke depannya. Dan ini tujuan saya adalah untuk memberkati banyak orang percaya supaya terhindar dari pemasangan chip RFID dan segala bentuk tipu muslihat iblis yang dikerjakan oleh kerajaan kepausan di balik Amerika Serikat ini. Nah, di sisi lain saya percaya ada banyak orang setelah mengerti tentang hal ini, mereka akan memberitakan ini dengan tujuan untuk mempropaganda supaya banyak orang, baik yang Kristen maupun non-Kristen, akan membenci Amerika lalu kemudian akan melawannya. Tetapi saya mau bilang, apapun usaha manusia ya untuk mencegah supaya tidak terjadi hal ini, itu tidak akan berhasil, karena apa yang sudah diperkatakan dalam kitab Wahyu ini itu pasti akan terjadi, sedikit pun tidak akan meleset. Tidak ada satu kuasa lain yang dapat membendung hal ini. Itu harus digenapi. Amerika akan menjalankan kuasa ini. Orang-orang yang tidak menyadari akan kebenaran maupun yang sudah menyadari tetapi sengaja mencemplungkan diri ke dalamnya untuk menggenapi hal ini, sampai pada akhirnya Tuhan Yesus datang, barulah mereka tahu bahwa ternyata mereka sudah menggenapi kitab nubuatan ini tentang binatang yang keluar dari dalam bumi itu.